Ya, kita mulai aja. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ya, saya harus minta maaf pada kemarin perkuliahan MPI itu terpaksa harus dibatalkan karena ada gangguan pada sistem Microsoft Teams. Ya. Saya harus sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa yang mengatur penggunaan Microsoft Teams sebagai media kuliah daring kita, media kuliah online kita adalah pihak Puskom Untar Pusat. Ya, jadi di kampus 1. Misalnya mereka membuat jadwal, katakanlah manajemen pemasaran internasional kelas AX seperti saudara-saudara ini. Ya, hari Rabu kemudian jam 11.30 kemarin. Ya, kemudian kelas BX, ya, artinya kelas AX juga tapi international business. Ya, mulainya jam 13.30 ya, sampai jam 15.10. Demikian juga MPI kelas BX dan juga bisnis internasional kelas BX. Nah, ketika mereka mengatur kelasnya, ya, saudara-saudara masuk kelas AX atau BX, itu mereka yang membuat daftarnya. Sehingga saya terima beres saja sebenarnya. Ya, saya terima saudara masuk kelas AX, ada foto saudara, dan kemudian ada juga nomor induk mahasiswa saudara, termasuk juga email address. Sehingga ketika ya, artinya MS Team ini saya buka, saya bisa akses saudara-saudara langsung. Ya, seperti Rahelia Margareta, Vinci Litio, ya, Nuhadril, itu bukan dari saya. Ya, karena saya tidak punya artinya gambaran, pegangan dan sebagainya. Ya, bahkan nama mahasiswa saja saya tidak tahu. Saya hanya baru tahu ketika mulai membuka misalnya sesi pertama perkuliahan. Oh, kalau MPI kelas AX ada yang namanya Adri Susanto. Oh, ada yang namanya Yohanes Nuhadril. Ya, jadi saya baru tahu ketika kita pertama kali bertemu muka, ya, lewat online. Karena yang mengatur semuanya adalah dari pihak Puskom, bukan saya. Saya tidak tahu nomor induk saudara-saudara. Puskom punya daftar ketika saudara sudah oke, ya, terus menjadi mahasiswa, sudah membayar kewajiban keuangan di sana, administrasi, saudara langsung terdaftar. Ya, jadi ketika kemudian juga ada gangguan, tentunya gangguan ini berada di Puskom, bukan di pihak kita. Ya, oleh karena itu mau tidak mau harus kita lakukan KP, kuliah pengganti. Kenapa harus KP? Karena peraturan dari RPS, rencana pembelajaran semester atau dulu namanya silabus, SAP dan sebagainya, ya, kuliah kita kuliah 2 SKS. Kalau kuliah 2 SKS, ya, berarti kita ketemunya 7 kali sebelum UTS, kemudian 6 kali setelah UTS, 13 kali. Ya, setiap kalinya 100 menit. Yang buat saya itu sangat ketinggalan. Ya, mestinya paling sedikit 120 menit. Tapi ya apa boleh buat. Ya, kalau 2 SKS jatahnya 100 menit. Ya, 100 menit berarti 1 jam 40 menit. Ya, dipotong absen dan sebagainya. Ya, ini adalah hal yang harus kita ketahui. Jadi kalau hari ini kita tidak, ya, ada laporan KP, ya, nanti ketika mau UTS, saudara akan menghadapi masalah. Bukan saya, karena saya tidak perlu UTS, yang perlu UTS saudara. Ya, maka itu buat saya sebenarnya juga, buat saya pribadi sebenarnya kalau mau terus terang agak merepotkan. Karena hari ini saya punya acara lain yang terpaksa saya tunda. Ya, untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk UTS, untuk KP, ya.
Selamat pagi, Yohanes. Jadi kalau tidak ada KP, syarat 7 kali pertemuan tidak tercapai, terus saudara tidak bisa UTS. Nah, supaya bisa UTS, ya, makanya mau tidak mau kita harus KP. Saya tahu banyak yang artinya salah berpendapat, wah masa harus KP. Lah kalau nggak mau KP tidak apa-apa, buat saya lebih baik tidak KP. Jadi hari ini, pagi ini saya tidak usah ya di depan laptop saya, tapi apa boleh buat, ya saya harus memberikan KP ini supaya saudara-saudara juga bisa sah masuk ke UTS sesuai dengan persyaratan. Ya, jadi oleh karena itu hari ini kita harus lakukan KP bersama ini, dan saya berterima kasih atas saudara-saudara yang hadir. Ya. Saya lihat di sini ada Michael Finlay, Rahalia Margareta, Vinci Lito, Yohanes Nohadril. Ya, nah sisanya saya tidak tahu kemana, mungkin tidak hadir. Ya, inilah makanya bagi yang hadir saya ucapkan terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan, kalau tidak kita langsung masuk ke share konten. Hari ini ya, kita browsing. Kita lihat ini adalah MPI, tentunya bukunya J.K. Johansen. Hari ini kalau saya tidak keliru chapter 11, ya, chapter 11. Ini yang harus kita bahas pagi ini. Kalau bisnis internasional chapter 12. Ya betul, chapter 11. Nah, ini adalah Global Marketing, buku Johnny K. Johansen. Nah, kita lihat mengenai chapter 11, kita bicara mengenai global segmentation dan positioning. Ya. Nah, saya ingin terangkan ya, buat kelas ini, walaupun kita masuk ke kelas manajemen pemasaran internasional, kemudian ada embel-embel internasionalnya itu, atau manajemen pemasaran global sama saja, ya. Apa-apa yang kita terima ketika kita belajar manajemen pemasaran domestik atau MP itu, ya, tetap berlaku. Misalnya, ya, kita tahu ada yang namanya, ya, katakanlah segmentation, targeting, kemudian positioning. Ketika kita masih duduk di kelas MP, ya, manajemen pemasaran domestik. Sekarang kita masuk ke pemasaran internasional. Nah, ya, konsep-konsep segmentation, targeting, dan positioning tetap berlaku. Ya, tidak berarti sekarang ketika kita masuk ke pemasaran internasional, ya, terus kita melupakan begitu saja konsep segmentation, targeting, dan positioning. Jadi saya minta saudara-saudara ingat itu, ya, tetap berlaku. Demikian pula konsep yang kita belajar, ya, mengenai the 4P, ya, atau bauran pemasaran, ya, atau marketing mix yang terdiri dari produk, price, promotion, ya, kemudian juga place. 4P itu makanya ada 4. Ya, walaupun produk konsep 4P ini sudah agak kuno, tapi buku Johansen masih mengikuti ini. Baiklah kita ikuti saja. Ya, jadi nanti kita tetap akan dapati produk pertama adalah P pertama adalah produk. Saya juga tidak ingin, ya, jemu-jemu memberitahu kepada saudara, kalau kita bicara the 4P, keempat-empatnya sama pentingnya. Ya, tidak ada P yang satu lebih penting dibandingkan dengan P yang lain. Jadi
semua 4P itu equally important. Tidak ada P yang satu lebih penting dari P yang lain. Namun demikian, ya, selalu harus kita mulai dengan P pertama adalah produk. Kenapa begitu? Kenapa tidak boleh mulai dengan price? Kenapa tidak boleh mulai dengan promotion dan sebagainya? Kenapa harus mulai P pertama itu adalah produk? Karena tanpa produk tidak bakal ada pricing, tidak bakal ada promotion. Without product, you cannot price, and you cannot promote. Maka itu harus ada produk dulu. Jadi kalau kita bicara mengenai the 4P, the first P itu selalu adalah produk, baru menyusul yang lain. Nah, ini konsep the 4P ini, marketing mix ini, bauran pemasaran ini juga tetap berlaku walaupun kita masuk ke pasar internasional. Tidak hanya berlaku ketika kita masuk di pasar domestik atau selama kita belajar manajemen pemasaran. Karena kita belajar manajemen pemasaran internasional, juga kita harus mengakui keabsahan teori the 4P tadi. Kalau kita bicara the 4P, kita ingat selalu Philip Kotler. Seolah Kotler ini yang punya jasa, padahal bukan. Karena Kotler bukan yang mencetuskan ide the 4P tadi, tapi Kotler dia menulis buku pemasaran berjilid-jilid dan dipakai oleh mahasiswa pemasaran di seluruh dunia hampir. Saya nggak tahu di Jepang atau di Cina, di Taiwan, tapi kalau di negara-negara lain, Eropa, apalagi Amerika, Australia, itu Philip Kotler berjaya. Jadi oleh karena dia menulis buku-buku manajemen pemasaran dan dia menuliskan mengenai the 4P, populer, nah dia sebenarnya yang bikin populer, tapi bukan yang mencetuskan istilah the 4P tersebut. Karena kalau kita mundur ke belakang tahun 1950-an, pada tahun 50-an itu muncul ada orang yang namanya Neil Borden. Nah, Neil Borden ini yang pertama kali bercerita mengenai produk, place, price, promotion. Tetapi Neil Borden juga mencetuskan begitu saja, tidak sebut bahwa itu bauran pemasaran. Baru kemudian muncul Jerome McCarthy. Nah, ini setelah Neil Borden menyebutkan, oh itu produk, price dan sebagainya. Nah, Jerome McCarthy ini baru mengatakan yang disampaikan oleh Neil Borden itu masuk ke dalam yang disebut marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, pertanyaan berikutnya, apa itu the 4P? Apa itu marketing mix? Nah, banyak yang tidak tahu, tapi sering dengar. Tapi kalau ditanya apa itu, wah bingung. Seperti orang demo, mahasiswa, buruh, demo omnibus law, undang-undang cipta karya. Terus ditanya sudah baca belum? Belum. Tapi demonya demo apa? Nggak tahu. Nah, ini sama juga. Kalau ditanya sebenarnya apa itu bauran pemasaran, apa itu marketing mix, jawabannya ialah satu. Apa jawabannya? Ialah bahwa marketing mix itu adalah tool. Itu dikatakan oleh Jerome McCarthy. Itu adalah tool atau alat. Tool atau alat untuk apa? Untuk mencapai sasaran-sasaran dari manajemen pemasaran. Goals dari manajemen pemasaran. Goalsnya itu apa? Macam-macam. Ada yang goals pertama, untuk tahun depan tujuannya menaikkan, artinya turnover, omset, bisa itu goals. Kemudian ada lagi yang goalsnya tujuannya tahun depan meningkatkan market share, bisa. Ada lagi yang tahun depan tujuannya menambah profit, bisa itu. Nah, goals tadi itu dicapai melalui alat yang tadi itu, produk. Kalau mau menaikkan penjualan tentu harus ada produknya.
ya, dan produk itulah yang goals pertama. Terus ada pricing, pricingnya harus cocok supaya bisa kita ya menambah penjualan. Kalau terlalu mahal, pricingnya tidak cocok, itu sulit buat kita, artinya mendapatkan ya jumlah persentase market share yang besar. Nah, makanya dikatakan bahwa itu semuanya adalah tools atau alat. Ya, jadi kita lihat. Nah, hanya dalam konteks manajemen pasar internasional, kalau kita kembali ke segmentation, kita akan dapatin yang disebut micro segmentation, ya, segmentasi makro. Apa itu segmentasi makro? Yaitu kita melihat, mikro, ya, kita melakukan segmentasi berdasarkan ya, data-data mikro, ya, data yang ada di dalam negeri itu. Ya, nanti kita lihat misalnya data mikro itu demografi, pendidikan, itu yang biasa kita lakukan dalam pemasaran domestik. Nah, kemudian kita juga dapati macro segmentation, segmentasi berdasarkan makro. Jadi bukan mikro lagi. Kalau mikro itu satu negara tertentu. Negara Indonesia kita lakukan micro segmentation. Ya, orang Indonesia yang punya daya beli, ya, kelas menengah hanya sekian, yang bekerja sekian, demografinya perempuan sekian, laki-laki sekian, ya, itu adalah micro segmentation. Nah, kalau macro segmentation, ya, yang dilihat segmentasi dari negara-negara berbanding negara-negara yang lain. Makanya kita kenal bahwa Indonesia merupakan negara dunia ketiga. Ya, artinya negara dunia ketiga yang dalam bahasa Inggrisnya adalah the least developed country. Ya, negara yang paling susah berkembang, the least developed. Nggak senang dibilang the least developed country, marah, protes. Kami tidak mau disebut least developed country. Lah memang kenyataan least developed kok sangat tidak berkembang, oh itu kami tidak terima. Jadi supaya mereka senang hati, dikasih istilah baru lagi, yaitu developing country. Ya, bukannya least developed, tapi negara yang sedang berkembang. Ya, sama kita biasa begitu, orang buta kita nggak boleh bilang orang buta. Ya, kita mesti katakan orang itu katakanlah tunanetra, itu buta, sama aja. Tunanetra atau buta ya sama saja, coba bahasanya diperhalus. Ya, kita lihat juga misalnya ada dulu kita tahu wanita tuna susila, ya, pelacur. Oh nggak boleh dibilang pelacur. Oke deh kita tulis wanita tuna susila supaya jangan menyolok. Ya, oh sekarang masih kurang sopan. Ya, kalau WTS kurang sopan. Jadi disebutnya apa? PKS. PSK, PKS ini ada yang marah partai orang ya. Ini PSK, ya, pekerja seks komersial. Ya sama saja. Apakah dia PSK ataukah dia WTS ataukah dia pelacur, ya sama-sama saja. Tapi di Indonesia ya orang mesti melakukan namanya bahasa Belandanya verfeining, ya, diperhalus. Kalau tidak marah. Ya, orang pincang itu tidak boleh dibilang orang pincang, nanti marah dia. Terus dibilangnya apa dong? Orang difabel. Nah, kalau dibilang difabel, dia tidak marah, mungkin dia nggak tahu artinya difabel. Tapi ya difabel ya orang punya keterbatasan itu. Nah, jadi demikian pula dengan negara-negara yang belum berkembang, yang dulu namanya least developed country, negara yang paling belum berkembang, menolak, terus sekarang berubah namanya mereka adalah developing country. Nah, Indonesia masuk developing country. Ya, dari segi macro segmentation ada negara yang sedang berkembang, katakanlah Indonesia, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos dan sebagainya. Ya, di Afrika juga ada negara sedang berkembang. Ya, juga di Amerika Latin ada negara sedang berkembang. Venezuela, Salvador, Costa Rica, ya adanya di Amerika Latin itu. Nah, juga demikian pula di daerah-daerah lain. Di lain pihak ada negara yang sudah berkembang, ya artinya negara yang sudah maju.
Ya, nah misalnya negara-negara apa yang negara maju ini? Seperti Amerika Serikat, Uni Eropa yang terdiri dari Jerman, kemudian juga Belanda, Prancis, ya, kemudian juga Jepang. Saya kira Jepang sudah masuk negara maju. Mereka secara makro segmentation, mereka bukanlah negara-negara yang sedang berkembang. Berbeda dengan kita, Myanmar, Filipina dan sebagainya. Nah, ini masuk kategori macro segmentation. Ya, macro segmentation juga bisa terdiri ya, dari negara-negara yang dikelompokkan berdasarkan agama masing-masing. Nanti kita lihat dalam sejarah kita ini. Nah, ini kita lihat. Jadi berdasarkan agama, ya, macro segmentation, artinya makro negara, bukan lagi mikro. Kalau mikro satu negara tertentu. Indonesia mikro, ya. Saya suka katakan mikro, nanti kacau lah itu. Bersama dengan makro. Micro segmentation on standard of living and religion. Kita lihat, ya, in a way, ya, standard of living makin lama makin meningkat, ya, makin tinggi, ya, kita lihat. Nah, kita lihat dari segi agamanya. Kita lihat di sini Sweden, Norwegia, Denmark, Finlandia, ya, United Kingdom. Ya, kita lihat juga Australia, ya, Netherlands, Switzerland, ya, kemudian kita lihat juga Germany, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, ini termasuk mereka yang berada di kategori berpendapatan tinggi, masuk dalam negara-negara yang artinya ideologi atau agamanya adalah agama yang Protestan. Ya, di sini kita lihat kuning ini Protestan. Dan pihak kita lihat negara-negara yang juga berdasar agama, ya, biru di sini. Ini biru ungu ini kan lambang dari Sri Paus. Sri Paus kan warnanya keungu-unguan begini kan. Nah, kita lihat di sini berdasarkan agama lagi di sini. Apa agamanya? Ya, di sini ada Meksiko, Filipina, ya, kita lihat juga ada Brasil, ya, kita lihat juga ada di sini Prancis, ya, kita lihat di sini Brasil. Nah, yang religiusnya adalah agamanya adalah Katolik, justru agak sedikit di bawah itu. Ya, jadi kita lihat ini adalah macro segmentation. Segmentasi berdasarkan standard of living and religion, tapi negara, antar negara. Walaupun dia tempatnya jauh, tapi dikelompokkan jadi satu. Ya. Nah, di sini juga jauh. Brasil itu di Amerika Selatan. Ya. Ya. Dan kemudian kita lihat juga Prancis. Ya, Prancis adanya di misalnya di Eropa. Kan jauh tuh, tapi tidak apa-apa. Mereka dikelompokkan berdasarkan agamanya. Ini disebut dengan, ya, artinya macro segmentation ini. Nah, kita lihat juga beberapa segmentation makro, think and feel. Ya, feel makin ke kanan makin feel, makin ke atas makin think. Ya, orang Belgium, orang Italy, Netherlands, Australia, artinya mereka menggunakan rasio. Ya, mereka lebih banyak menggunakan rasio. Makin ke kanan orang kurang menggunakan rasio. Ya, di sini kita lihat orang-orang Asia, ya, banyak menggunakan feeling, perasaan. Hong Kong, Taiwan, Jepang, ya, kemudian juga orang Prancis juga begitu. Ya, di sini kita lihat macro segmentation of think and feel dimension. Ada dimensinya dan berbeda-beda. Ini berdasarkan lifestyle, ya, di 6 negara, ya, European. Ada yang tradisionalis, ada yang, ya, homebody, di rumah saja, rationalis dan sebagainya. Ya, kita lihat itu adalah micro segmentation. Nah, kalau kita bicara segmentation, ya, itu adalah bagian dari strategi marketing sebenarnya, ya, pemasaran strategis. Nah, baru kita bicara targeting. Targeting itu apa? Ya. Nah, kalau tadi kita lihat targeting adalah kita
mencoba ya, di suatu segmen itu ada kelompok-kelompok yang tinggal di situ. Misalnya di segmen menengah ke atas, ya, di Indonesia ada masyarakat kelompok yang memang berada di segmen tadi. Misalnya saudara termasuk dalam kelompok yang kelas menengah. Oleh karena itu saudara bisa bayar uang kuliah di Untar. Ya, kalau saudara masuk kelompok yang terbawah, ya, artinya kelompok berpendapatan minim, ya, artinya low income bracket, saudara mungkin tidak bisa masuk ke Untar karena uang kuliahnya mahal. Untuk selesai di Untar mungkin perlu 120 jutaan paling sedikit. Ya, saya nggak tahu berapa persisnya, tapi kurang lebih begitu. Ya, jadi kalau mereka yang ekonominya pas-pasan, terus mau belajar ekonomi, terus dia kemana? Nah, dia cari yang lebih bawah, bukan di Untar. Bisa aja dia masuk ke suatu ya, sekolah tinggi ilmu ekonomi. Ada yang di ruko-ruko, banyak itu. STI itu banyak sekali. Ya, ruko lantai 4, ya, punya ruang kuliah, charge-nya tidak bisa terlalu banyak. Dulu ada rekan saya, dulu dosen Untar fakultas ekonomi, terus berhenti bikin sendiri perguruan tinggi, ya, waktu itu. Nah, namanya Pak Limbong, ya, dia bikin global, ya, lumayan bisa sampai bikin MM. Nah, sekarang setelah COVID saya nggak tahu lagi. Ya, itu murah-murah saja. Dia akhirnya bisa punya kampus. Ya, nah ini yang terjadi. Ada lagi yang sewa ruko nggak punya kampus sendiri. Pak Limbong masih punya kampus. Ya. Nah, terus juga ada lagi yang sewa ruko, terus pasang merek saja, pelang di depan, sekolah tinggi ilmu ekonomi. Ya, orang tahu. Terakreditasi, dia nggak bilang bahwa akreditasi C atau B kan. Nah, dia nggak mungkin A kalau di ruko, pasti paling tinggi B. Kadang-kadang C dia nggak sebut, coba dia bilang saja terakreditasi, dia tidak salah, ya, dia terakreditasi kok, walaupun akreditasi C. Nah, tinggal nama STI-nya itu apa? Ya, supaya jangan ngamuk-ngamuk kepada saya, supaya jangan ribut-ribut. Ya, saya selalu kasih contoh STI begini. Namanya kaleng rombeng, STI korek kuping, ya, STI angin ribut. Nah, saudara kuliah di situ mungkin 4 juta, 5 juta sudah jadi sarjana ekonomi. Ya, nah ini yang terjadi. Jadi ini artinya orang-orang yang berada di low income bracket, ya, segmentasinya, dan ini adalah orang-orang yang ditargeting. Kalau saya buka STI seperti itu, ya, sama. Kalau saya buka Starbucks, ya, targeting saya adalah orang seperti saudara-saudara masuk kelas menengah, ya, middle income. Pada saudara mungkin bisa nongkrong di Starbucks, minum kopi, ya, cappuccino, ya, terus kemudian espresso, terus saudara beli 1 kerat kue tiramisu, saudara bayar 70.000, mungkin 80.000, saudara siap dan punya duit. Ya, itu bagi orang-orang yang segmennya menengah atas. Ini kelas menengah. Ada lagi orang-orang yang segmentasinya low income. Ya, misalnya tukang ojek. Nah, terus juga satpam. Ya, kadang-kadang ya, buruh bangunan. Mereka pengen ngopi juga. Ya, mereka nggak mungkin masuk ke Starbucks terus bayar 70.000. Nah, gajinya baru sebagai tukang mungkin 90.000. Ya, kalau dia sekali minum kopi udah 70.000, tinggal 20, belum merokoknya. Kalau orang susah suka merokok itu. Ya, makin dia susah merokoknya makin gila itu. Ya, nah akibatnya apa? Belum lagi dia cadangkan duit buat anak istrinya di rumah. Wah, dia nggak mau. Tapi dia kepingin juga ngopi. Nggak bisa dilarang, orang kepingin ngopi siapa yang mau larang? Yang tidak bisa walaupun dilarang juga. Tidak ada tulisan dilarang mengopi kecuali di bulan puasa. Itu bisa, tapi kalau tidak orang bebas. Nah, sekarang kalau dia mau ngopi dia tidak bisa ke Starbucks, dia kemana? Dia cari kopi warteg. Ya, kopi warteg itu untuk mereka yang low income bracket.
ya, pendapatannya, ya, dan berada di segmen yang kelas seperti itu. Nah, dengan 2.000, 3.000 mungkin dia dapat kopi, ya, bukan lagi satu cangkir, tapi sudah satu gelas besar. Ya, walaupun kopinya dicampur dengan kopi jagung yang dibakar, ya pokoknya rasanya ada kopinya. Nah, dia bayar mungkin 2.000, 3.000. Nah, inilah saya katakan target. Orang-orang ini adalah orang-orang ditargetkan untuk belajar, untuk belanja di tempat-tempat yang memang disediakan bagi mereka. Ya. Nah, jarang sekali ada orang kaya yang mau minum kopi di kopi warteg. Walaupun pernah terjadi, ya, waktu Jokowi dulu kampanye jadi gubernur DKI, dia janjian sama Ibu Megawati, ya, nah, Jokowi, Anda tahu sendiri kan, dia undang Ibu Megawati kemana? Ke warteg. Wartegnya tidak jauh dari tempat saya tinggal di Pulau Mas. Di belakangnya ada sekolah SMA. Nah, janjian di situ. Memang laku sekali wartegnya itu. Ada banyak supir-supir waktu itu dari Bluebird pada ngantri makan siang di situ. Jadi Megawati sama Jokowi ketemu di situ. Ya, mereka mungkin menikmati kopi dan sebagainya. Yang saya dengar di tempat warteg itu yang paling terkenal lauknya adalah lauk bukan kepala ikan, ya, tapi kepala ayam digoreng gitu. Ya, ini yang terjadi. Jadi, tapi jarang sekali ada orang-orang yang hidup, ya, artinya high income bracket, seperti Ibu Megawati, seperti Pak Jokowi, kok mau datang nongkrong di warteg. Tapi ada juga, ya, di Jakarta ada yang namanya Warmo. Warmo itu warung modern, warteg. Itu kalau malam-malam tuh selebritis. Sekarang barangkali tidak, karena dilarang kan. Dulu selebritis itu pulang malam-malam jam 1 kelaparan. Ya, mereka mampir di Warmo, di Tebet itu, terkenal sekali Warmo. Ya, warteg, tapi namanya Warmo, warung modern. Tempat selebritis datang. Tapi biasanya yang datang ke warteg-warteg itu adalah mereka yang berada di low income bracket, ya, kelas bawah. Kelas bawahnya bukan dari segi apa, dari pendapatan, dari buying power. Kalau saudara Hansip kan juga pendapatannya terbatas kan, mungkin 2 juta setengah sebulan. Ya, ada uang makan segala macam. Ya. Nah, mereka ini disebut low income bracket. Nah, target warung Tegal itu ya mereka itu. Kalau target dari Starbucks segalanya adalah saudara, ya berarti ada orang-orang kelompok-kelompok yang berada di daerah situ. Ya, ini yang merupakan targeting segmen itu. Nah, terus juga, ya, kadang-kadang kita lihat ada diversification versus fokus strategi. Ya, kadang-kala itu ada diversification. Banyak sekali kalau perusahaan multinasional adalah diversifikasi produk. Ya, kemanapun dia jalan, Anda pikir Coca-Cola itu cuma jual Coca-Cola? Oh tidak. Nah, dia sudah diversified. Ya, dia juga sudah punya artinya Fanta, kemudian dia juga punya Minute Maid, ya, untuk orange juice tadi. Dia juga sudah Coca-Cola itu, ya, juga memiliki, ya, gerai artinya Kentucky Fried Chicken dan sebagainya. Mereka beli. Ya, ini kenapa mereka diversified. Ya, juga sekarang juga saya lihat multinational corporation seperti Unilever juga sudah begitu. Ya, kita tidak lagi mengenal Unilever sebagai perusahaan sabun saja, sabun Lux, tapi juga shampoo. Ya, ada shampoo-nya macam-macam, clear dan sebagainya. Kita lihat juga dia merupakan, ya, diversifikasi ke mana, ke, ya, tapal gigi Pepsodent. Nah, dia punya sendiri, ya, Pepsodent itu. Pepsodent dulunya di Inggris, ya, itu bukan milik Pepsodent, ya, itu namanya Elida Gibbs. Jadi Elida Gibbs itu, ya, membuat tapal gigi namanya Pepsodent, terkenal. Nah, kemudian diambil alih oleh Unilever. Jadi Unilever, ya, mengambil alih Elida Gibbs,
ya, sehingga akhirnya Irida Gibbs hilang, diakuisisi oleh Unilever, tapi produknya dijual terus. Ya, seperti itu. Jadi Pepsodent menjadi milik Unilever lewat akuisisi itu. Itu diversifikasi. Bluebird juga dulu adalah perusahaan Belanda, ya, perusahaan margarin, ya, Van den Berg, ya, bahkan Van den Berg dulu safe pabrik, ya, karena dia terkenal sebagai pabrik sabun. Nah, sabun itu kan juga menghasilkan, ya, artinya margarin itu. Nah, margarinnya terkenal sebagai Bluebird, dan kemudian Van den Berg-nya hilang. Ya, sabunnya juga masih ada, tapi yang berkembang Bluebird-nya itu sebagai margarin. Ini adalah hasil akuisisi. Belakangan Unilever juga akuisisi merek-merek lokal. Ya, kita lihat kecap Bango. Nah, itu berarti dia sudah diversifikasi. Dia masuk kepada segmen kecap di Indonesia yang sangat populer. Ya, kecap Bango. Dia beli juga misalnya Buovita. Ya, Buovita dulu sama, ya, artinya Ultra Jaya Milk itu, ya, Ultra Milk itu dimiliki oleh seorang teman saya dari Bandung, tinggalnya di Pengalengan, namanya Haji Sabana, ya, orang Tionghoa, mualaf, masuk Islam, terus jadi haji. Nah, Pak Haji Sabana ini rupanya mau fokus di bidang, ya, artinya susu, jadi dia fokus di Ultra Milk saja. Walaupun belakang juga dia beli, ya, ice cream, ya, yang terkenal, ya, yang karena memang ada kaitannya ice cream dengan susu itu. Ya. Nah, Buovita dia jual kepada Unilever. Dia nggak mau urusin, ya, artinya buah-buahan. Dia mau di bidang susu saja, dairy. Ya, ini yang terjadi. Itu diversification strategi. Ada lagi yang fokus, ya, fokus dan sebagainya. Dia tidak lari ke bidang-bidang lain. Nah, seringkali kalau terlalu fokus, dia diakuisisi, diakuisisi oleh perusahaan lebih besar lagi. Ya, ini yang terjadi. Jadi diversifikasi versus fokus tadi. Boleh saja, ya, di dunia ini juga diversification di bidang kamera. Ya, kita lihat dulu, ya, ada dua bidang, ya, perusahaan kamera yang terkenal di Jepang, ya, satu Nikon, ya, ada lagi satu lagi apa tuh, dia juga terkenal juga. Nah, kalau Nikon itu fokusnya di bidang pembuatan kamera saja, ya, tidak pindah ke bidang-bidang lain. Ya, sedangkan kompetitornya sekarang bukan lagi di bidang, ya, kamera hingga menghasilkan EOS dan sebagainya. Dia juga masuk ke bidang office equipment. Ya, dia bikin fax machine. Saya lupa namanya, tapi terkenal sekali itu. Ya, sekarang dia juga bisa bikin, ya, fotokopi mesin dan sebagainya. Jadi ada yang diversified, ada yang fokus. Nah, seringkali ada yang memang terpaksa fokus. Saya nggak tahu Nikon terpaksa apa tidak. Dia tetap bikin kamera, dia tidak pindah-pindah ke tempat yang lain. Sebab kalau mau masuk ke strategi diversifikasi, perlu beberapa persyaratan yang harus bisa dipenuhi. Persyaratan apa misalnya? Nomor satu, teknologinya ada apa tidak? Ya, kalau tidak ada teknologi agak repot. Ya, ya. Nah, kalau tidak ada, sebenarnya teknologi masih bisa dibeli. Nah, kedua, apakah punya kemampuan finansial untuk beli tadi? Karena kalau diversifikasi juga harus ada pendukungnya, yaitu apa? Iklan dan sebagainya. Ya, nah, kalau tidak ada pendukung ini, ya bisa juga dicoba dari perbankan, tapi juga repot. Ya, belum lagi yang ketiga, sumber daya manusia, human resources-nya punya apa tidak? Kalau tidak punya human resources, masuk ke strategi diversifikasi, nanti kelabakan. Ya, kelabakan mencari orang. Orang bisa dibajak, tapi itu high cost. Ya, ini terjadi. Barangkali karena ini Nikon tetap bikin kamera saja, saya tidak tahu. Ya, ini terjadi. Kita lihat di sini strategi diversifikasi atau strategi fokus. Fokus tidak usah repot.
Nikon dari dulu bikin ya, produk yang namanya kamera. Ya. Nah, terus juga kadang-kadang diversifikasi juga aneh. Ya. Kita kenal di Jepang ada pabrik mobil namanya Subaru. Ya, Subaru mobil itu. Tapi diversifikasi dia suatu saat bikin saya tercengang. Kenapa tercengang? Subaru itu bikin lensa, ya, lensa teropong bintang, ya, yang di kadang-kadang di Bossa dan teropong bintang yang lain, planetarium itu dengan lensa yang begitu powerful, begitu bagus, yang dulu dikuasai oleh Jerman di kota Jena, ya, ya, sekarang dikuasai oleh Subaru. Subaru yang saya tahu sebagai produsen mobil, tahu-tahu lompat ke bidang pembuatan, ya, artinya lensa-lensa yang begitu powerful di dunia ini. Ya, namanya Subaru juga, itu diversifikasi. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi saya kaget loh. Subaru kan mobil, ternyata memang Subaru bikin ya, suatu pabrik lensa yang sangat besar dan sangat powerful. Ini strategi diversifikasi dan berfokus. Faktor growth rate, ya, diversify, ya, kalau low, ya, terus berapa fokus. Jadi beberapa pedoman saja, ya, entry barriers low, high. Ya, ini kita lihat diversify versus fokus strategi. Ini kalau kita masuk ke pemasaran internasional. Nah, yang terakhir adalah global product positioning. Ya, kita lihat di sini, ya, adalah it is perceived. Nah, kita jangan lupa kata-kata kalau kita bicara positioning, kita bicara persepsi. Ya, karena pada positioning kita bicara suatu perceptual space. Ya, kita lihat suatu persepsi saja. Kalau dulu dikatakan, ya, ROG Rolex adalah the highest quality watch, hanya persepsi saja. Ya, persepsi saja. Kita tidak bisa buktikan. Di Indonesia, ya, kalau saya disuruh pilih Rolex atau pilih Piaget, wah, saya akan pilih Rolex. Pasti emas. Piaget itu menurut saya kurang menarik, agak kecil, segi 4, nggak ada yang gede. Ya. Padahal Piaget harganya bisa berlipat-lipat kali Rolex. Kalau Rolex kata 300 juta, Piaget itu sudah MM-an. Nah, tidak benar bahwa Rolex adalah the highest quality watch, tapi dipersepsikan demikian untuk orang Indonesia. Rolex itu sebenarnya apa? Sebenarnya the most popular watch. Di atas Rolex itu banyak sekali yang lebih hebat sekali. Selain Piaget, ya, P Piaget kan pakai P. Ada lagi GP. Apa itu GP? Gerard Perregaux. Wah, laku Gerard Perregaux di luar negeri itu. Ya, ada lagi PP, apa itu PP? Patek Philips. Ya, kita lihat banyak sekali. Dan banyak sekali yang lain-lain yang lebih hebat lagi, yang lebih tinggi lagi, yang di sini kurang populer. Jadi orang Indonesia populernya apa ya? Rolex. Karena persepsinya begitu. Ya, padahal di atas Rolex itu masih ada yang eman. Ya, ada namanya Vacheron Constantin. Ya, Vacheron Constantin itu Royal Calista. Waduh, itu Sultan Brunei hanya punya 2 itu, saking mahalnya. Sultan Brunei yang punya Rolls Royce bisa punya 40, ya. Betul, Sultan Brunei itu mobilnya hebat-hebat tuh. Rolls Royce, Lamborghini, segala, ya, sampai ratusan mobil ada di garasinya di istana. Bayangkan, ya. Tapi hanya beli Royal Calista, Vacheron Constantin dari Swiss saja punya 2. Di Indonesia ada satu perempuan, ya, yang inisialnya MS, itu punya 5. Satunya sekitar 15 miliar, ya, arloji Royal Calista itu. Itu adalah produk positioning. Jadi perseptual, hanya ada di persepsi orang-orang tertentu. Nah, sebagai persepsi dia bisa keliru. Seperti Rolex arloji yang paling modern, keliru. Ya, kita lihat sini persepsi. Yang sporty, ya, jadi kita lihat di atas Jaguar sedan, terus Ford Mustang,
Nah, tapi sebaliknya yang tidak sporty, yang tradisional, kita lihat Chrysler Imperial, Lincoln Continental. Ya, ini kita lihat posisi dari mobil-mobil pada persepsi. Ford Falcon, ya, terus AMC Javelin, terus Plymouth Barracuda. Ya, di sini kita lihat juga Jaguar Sedan. Kalau anak muda high class tentu memilih Jaguar Sedan. Ya, kalau saya tidak bisa. Saya udah tua, masa naik Jaguar. Nah, kita lihat sekarang ada beberapa persyaratan segmentasi dan sebagainya. Ya. Nah, proportioning itu different effects. Ya, kita lihat ada beberapa yang ya, bisa untap. Di Indonesia kita lihat new brand simply target on one untapped segment. Contohnya apa? Ya, ketika kopi Torabika masuk ke pasar di Indonesia tahun 1996 dengan kopi tubruk, ya, dia kampanye sekitar $4 juta. Nanti hanya dapat 3% dari market kopi, rendah sekali. Makanya Nescafe tidak mau masuk ke situ. Ya, Nescafe pertama tidak punya pengalaman bikin kopi tubruk. Ya, tapi mereka punya kopi yang bagus, yaitu Nescafe itu. Nescafe bersama Maxwell itu ada 3 besar di dunia segmentasi ya, kopi yang disebut instant coffee. Nah, Nestle memilih masuk ke untapped segment, ya, yaitu segmen yang belum dimasuki oleh siapapun. Torabika nggak masuk, kopi kapal api tidak masuk, kosong, yang kecil. Saking kecilnya kopi kapal api malas masuk ke instant coffee. Nah, Nescafe masuk ke kopi instan. Dia pasarkan ya kopi instan namanya Nescafe. Sekarang kita lihat ya bahwa kebanyakan kopi, apalagi yang ada di ya artinya di Starbucks, Excelsior dan sebagainya, semuanya adalah kopi instan. Ya, jarang orang bikin kopi tubruk lagi di Indonesia itu. Ya, kita lihat terjadi masuk ke untapped segment itu. Jadi masuk ke daerah yang orang lain belum ada. Ya, kita lihat extended products dan sebagainya. Ya, kita lihat Honda Accord, extended product space. Ini terjadi. Ya, kita lihat bahasa dalam ya, brand image, atau origin dan lower price. Produk di standardized and not adapted. Karena ada produk-produk di standardized, seperti Coca-Cola, itu standarisasi, bagi pasarnya secara global. Ya, Levi's, ya, juga seperti di standarisasi. Ya, di lain pihak ada yang adapted. Ya, nah, yang adapted itu harus disesuaikan. Ya, nah, apa disesuaikan dengan pasar setempat? McDonald masuk ke Indonesia tidak bisa menggunakan pork, dan McDonald harus menggunakan beef. Kenapa? Indonesia negara Muslim. Kalau McDonald memaksakan masuk ke dalam segmen pork, pasti marketnya artinya mengecil, lebih dari 10%. Ya, karena mayoritas 90% orang Indonesia adalah Muslim yang haram hukumnya memakan babi. Jadi mau tidak mau, ya mesti diadaptasi. Namanya adaptasi, bukan standarisasi. Adaptasi, lokalisasi, disesuaikan dengan selera pasar setempat. Inilah kenapa McDonald menjadi hebat, ya, karena dia berubah strateginya. Kalau dia tetap bertahan menggunakan babi, tidak bisa. Tidak peduli dia ganti dengan rice, nasi, tidak peduli. Ya, walaupun dia tawarkan nasi dengan babi juga pasti orang Indonesia tidak beli. Tapi kunci strategi dari kesuksesan McDonald adalah pada ya, dia ganti pork burger menjadi beef burger. Nah, di India tidak bisa begitu. Di India ada kira-kira 10-20 juta orang India yang beragama Islam yang tidak ikut mengungsi ketika negara itu pecah. Ya, tahun 47 atau 49 pecah menjadi India dan Pakistan. Yang Muslim pindah ke Pakistan. Tetapi ada yang Muslim juga sekarang kira-kira 20 juta tidak ikut pindah.
Nah, mereka ini tetap tidak bisa makan pork, makan babi. Di lain pihak juga di India mayoritas agamanya adalah orang-orang Kristen, orang-orang orang Hindu. Orang Hindu dalam metodologi punya tiga, ya, apa ya yang ketiga itu, ya, artinya panteonnya. Pertama ada Dewa Brahma, ini yang melahirkan. Nah, Dewa Brahma ini tunggangannya adalah angsa. Ya, kalau dia kemana-mana dia travel, dia naik angsa. Ya. Nah, terus yang kedua Dewa Wisnu. Wisnu naik Garuda. Ya, Garuda. Kalau saudara pergi ke Bali, saudara lihat patung Garuda, ya, benar-benar itu. Ya. Nah, terus tinggal Wisnu adalah pemelihara. Yang terakhir adalah Siwa. Siwa itu dewa kematian. Dia mematikan orang. Ya. Pohon-pohonan semua yang bersifat kematian ada di tangan Dewa Siwa. Ya. Nah, Siwa tunggangannya adalah, ya, sapi, lembu nandi. Kalau dia kemana-mana dia naik nandi. Sekarang nandinya dipotong lembunya, ya, dijadikan burger. Wah, pasti marah. Dia tanya, kemana lembuku, nandiku? Dipotong oleh siapa? Oleh McDonald. Nah, Siwa kan dewa kematian. Pasti dia tidak terima, matilah orang-orang dari McDonald. Jadi McDonald tidak bisa menggunakan beef. Ya, jadi dia harus pilih bawa kemana. Nah, akhirnya dia adapted, dia gunakan mutton burger. Mutton itu semacam kambing, ya, domba mutton. Jadi orang Islam boleh makan kambing mutton, orang Hindu juga boleh makan mutton. Ya, ini kita lihat cara-cara mereka menyesuaikan. Nah, kemudian juga brand image, ya, kita lihat di sini. Nah, yang penting itu country of origin ini agak sekarang memudar. Ya, country of origin adalah produk dari mana, ya, produk itu berada. Ini disebut country of origin effect. Ya, dan ada country of origin bias. Ya, country of origin effect deals with quality. Ya, misalnya. Tapi country of origin tidak konstan, dia berubah. Ketika saya masih kecil, ya, ibu saya ngajak saya ke pasar. Ya, karena pendapatan kami itu, ya, sedikit, ibu saya hanya bisa membelikan saya mainan dari plastik buatan Jepang, mobil-mobilan dan sebagainya. Nah, 70-an tahun yang lalu, 75 tahun yang lalu ketika saya masih kecil, ya, country of origin effect barang-barang Jepang itu sangat rendah, cepat rusak karena plastik dan sebagainya. Nah, sebagai anak kecil saya main-main dengan mainan saya, terus tahu-tahu dalam seminggu dia rusak. Tetangga-tetangga saya yang sudah teenager godain saya. Ya, saya baru umur 4 tahunan kira-kira. Mana mobilnya? Rusak, saya bilang. Ngambek. Ya, terus tetangga saya ketawain. Makanya jangan beli barang Jepang. Ya, jadi ketika itu 75 tahun yang lalu kita bicara quality, kita bicara country of origin effect, ya, artinya image dari barang-barang Jepang itu rendah, mudah rusak. Tapi apakah kita bisa katakan sekarang begitu? Ya, saudara beli mobil Jepang, Toyota, saudara beli Lexus, nah, apakah saudara beli mobil Jepang nanti rusak? Nggak bisa, karena Jepang juga meningkatkan kualitas selama 75 tahun. Ya, tapi ada juga country of origin bias. Nah, sekarang biasnya bukan barang Jepang, barang Korea, sekarang barang China. Oh, barang China itu biasnya apa? Cepat rusak, harga murah, ini bias-bias seperti ini. Sekarang agak memudar karena mobil yang paling top, misalnya buatan Jerman, BMW, atau juga misalnya Mercedes-Benz, itu sudah mulai juga dirakit di Indonesia. Ya, banyak juga dirakit di Cina, sehingga made in China juga menjadi bagus. Dan ini juga reduce price. Ya, ditaruh di tempat-tempat yang Cina,
Apple, iPhone dibikinnya di Cina. Ya, kemudian juga mobil-mobil lain seperti Hummer, Humvee itu dibeli oleh Cina. Ya, pabriknya ditutup di dekat Missouri, ya di situ. Kemudian St. Louis, Missouri, dibawa mesin-mesinnya ke Shanghai. Dan dibeli oleh Shanghai International Automotive Corporation. Sekarang Humvee itu sudah made in China. Demikian juga Volvo. Ya, Volvo dulu Swedia, dibeli tidak langsung tapi melalui Tata Group dari India. Terus Shanghai International Automotive Corporation, Shanghai itu juga beli Volvo dari Tata Group. Sekarang Volvo juga sudah made in China. Dengan demikian bisa terdapat reduced price. Ya, ini kita lihat. Jadi marketing segmentation, STP dan sebagainya. Ya. Ini saja yang penting untuk hari ini. Saya sadari ya tidak banyak yang bisa saya sampaikan, dan memang ini hanya kuliah pengganti. Ya, jadi saya kira kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak, kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen kehadiran. Ada berapa yang hadir di sini? Oke, itu dulu. Saya kira saudara-saudara, ya, kalau ada pertanyaan kita bisa ada sesi tanya jawab. Kalau tidak, saya akhiri untuk sesi hari ini. Saya harap saudara-saudara juga sukses ya membuat UTS-nya. Sudah ada beberapa yang masuk, sudah mengirimkan, ya, jadi berjalan dengan baik. Ya, kecuali kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, terima kasih. Sampai kita ketemu pada kesempatan yang lain. Ada pertanyaan kira-kira? Clarissa, Vinci, Rahelia, Yohanes? Halo? Tidak. Bisa kita akhiri ya? Iya, terima kasih juga Yohanes Tuhadril ya, sebagai ketua kelas. Terima kasih. Sampai ketemu lagi setelah UTS. Begitu UTS selesai, ya kita akan terjadwal lagi Senin, Rebu seperti biasa. Nah, nanti kita akan ada nanti 6 sesi lagi, baru kita masuk ke sesi UAS nanti. Terima kasih, selamat siang, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Terima kasih.